Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ihim bil ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkahnya kita masih diberikan kesehatan dan juga berupa nikmat iman sehingga kita bisa hadir dalam kajian apa ini, Pak? Kajian rutin yang dilaksanakan oleh Masjid Al Istiqomah yang kapan hari saya diundang oleh sahabat saya ini, Ketua PRM Kalang Pilang, Mas Aan. Sehingga kita bisa hadir di sini dan sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu, terima kasih sudah memberikan kesempatan pada kami atau saya untuk mengisi kajian ini. Jadi memang seperti yang disampaikan oleh Mas Aan tadi, bahasanya memang kajian atau dakwah itu kan bermacam-macam. Ada teman-teman ustadz yang kajiannya memang di mimbar, ada yang di lainnya. Kalau saya itu cenderung memang di tulisan. Jadi memang untuk saat ini secara redaktur saya masuk dalam pasukan atau prajuritnya Delik Jatim. Dan kalau di Muhammadiyah saya dimintain tolong oleh Pak Ridwan setelah musda kemarin dihubungi untuk memegang klikmu karena mungkin beliaunya menarik saya ke klikmu itu karena background saya atau profesi saya sebagai jurnalis kan gitu. Dan alhamdulillah saya juga mempunyai media sendiri yaitu Warta Poin yang biasanya kita share itu. Nah, Bapak Ibu, kalau biasanya dakwah di mimbar itu kan biasanya ceramah. Terus kadang-kadang kalau kita pulang itu kadang kita sudah lupa. Nah, karena apa? Kita tidak menulis apa yang disampaikan oleh para ustadz. Mungkin ada beberapa ustadz yang selain beliau ceramah juga membuat tulisan seperti misalnya Ustadz Imam Syaukani ya. Ustadz Imam Syaukani itu menulis apa yang disampaikan dengan ngaji di Noiki. Nah itu. Atau biasanya Ustadz Mahsun Jayadi yang kajian rebuan kalau nggak salah. Dulu keliling ya, rebuan. Ada lagi sekarang mulai intens ya, Ustadz Imam Sapari, Gus Imsap. Nah sekarang kan beliau sering menulis di klikmu, PW-mu dan lain sebagainya. Nah Bapak Ibu, di sini itu kami menyampaikan bahasanya ya nggak salah memang dakwah di mimbar memang seperti itu. Tapi kadang-kadang kan kita hadir, pulang kadang hilang, kadang kita lupa untuk mencatat dan kadang teman-teman itu juga tidak membuat tulisan. Maka dari itu kalau dalam versi ya kami ya istilahnya ya dakwah itu kan tidak hanya di mimbar saja. Menyampaikan apa yang benar itu juga merupakan dakwah Bapak Ibu. Jadi ya itu yang saya share atau saya bagikan itu adalah cara-cara untuk menulis Ibu. Nah, karena apa? Kemajuan teknologi. Kalau dulu itu kan hanya majalah dan koran. Misalnya kejadiannya hari ini atau kejadiannya tadi siang atau tadi pagi lah. Beritanya munculnya besoknya Ibu. Kan seperti itu. Seperti televisi juga seperti itulah. Karena kemajuan zaman sekarang itu jangankan besok. Sekarang kegiatan, misalnya Mas Aan ngerti kegiatannya apa, beliaunya nulis, ngirim ke saya naikkan berita langsung jadi itu bisa. Nah, makanya Bapak Ibu kita manfaatkanlah teknologi seperti ini. Nah, biasanya Bapak Ibu kita tidak akan lepas dari yang namanya handphone. Dan kita biasanya itu tidak
tidak akan lepas yang namanya medsos, entah itu TikTok, entah itu Instagram, Facebook, dan medsos lainnya. Nah, Bapak Ibu, kebanyakan rata-rata itu kan yang kita lihat itu kan ya begitu aja. Apalagi di grup kita gampang share tanpa kita kita tidak mengklarifikasi atau mencari kebenaran apakah itu benar apa tidak. Bahwasanya sekarang itu karena teknologi canggih, AI itu sudah mengerikan. Nah, makanya kalau bisa dengan adanya AI itu ya kita manfaatkanlah untuk hal-hal yang positif atau yang berbau yang baik untuk dakwah juga. Jadi biasanya memang AI itu untuk mencari popularitas atau mencari sensasi seseorang. Bisa juga itu untuk menghasilkan cuan atau menghasilkan uang. Jadi dia membuat konten-konten yang ya nuwun sewu itu sebetulnya konten yang kurang bagus atau kurang baik, itu di-share. Atau kejadian-kejadian yang sebetulnya itu nggak benar, tapi dibuat-buat. Jadi seperti kejadian-kejadian itu kan dengan teknologi AI itu mudah. Makanya itu sebelum kita nge-share Bapak Ibu ya, nge-share berita atau nge-share konten, itu kita memang melihat dulu kebenarannya. Jangan asal share, karena apa? Kalau asal share ternyata itu hasil dari orang-orang yang kurang bertanggung jawab. Itu nanti berat gitu Ibu. Jadi memang pertanggungjawabannya itu beratlah kita. Makanya kadang-kadang saya melihat di grup-grup, jadi teman-teman yang asal nge-share itu kadang saya lihat kebenarannya sebetulnya enggak teruji karena AI. Asal nge-share aja. Misalnya kejadian video apa di-share. Sebetulnya kalau mau nge-share video tentang apa, itu di searching dulu di Google. Jadi kegiatannya, kejadian itu benar apa tidak. Jadi Bu, kalau misalnya kejadian itu masuk di media mainstream kayak Detik, Tribun, itu insya Allah ya kebenarannya teruji. Tapi kalau hanya sekedar video, TikTok apa itu tuh medsos ya. Medsos itu kan kayak TikTok, Instagram, Facebook, semua kan bisa mengakses. Bahkan misalnya menghancurkan seseorang yang nuwun sewu mungkin berseberangan dengan kita, dengan karakter, bisa juga melalui medsos. Nah, itu bahayanya kalau kita asal nge-share atau menelan mentah-mentah informasi-informasi sekarang dalam bentuk AI itu tadi. Nah, daripada kita nge-share sesuatu yang kebenarannya itu belum jelas, kenapa kita tidak nulis sendiri? Nah gitu. Makanya di situ kan saya sebar. Kalau misalnya mempunyai opini atau gagasan itu bisa ditulis. Atau kegiatan baik agama atau apa itu bisa juga ditulis. Nah itu kan ada kisi-kisi atau langkah-langkahnya bagaimana membuat berita. Itu contohnya kalau misalnya di Masjid Al-Istiqomah mau mengadakan baksos, itu contoh. Jadi setiap kegiatan baik di ranting maupun cabang maupun masjid itu sebetulnya bisa dibuat berita. Jadi kita mengkabarkan atau menginformasikan kegiatan-kegiatan yang memang ada dan untuk mensiarkan. Nah, di Muhammadiyah itu kan ada Klikmu, ada TWmu, ada Suara Muhammadiyah, Suara Asia. Kalau tidak diisi sebetulnya eman. Kalau saya melihat dari cabang ranting ya, dari 32 cabang dan ranting. Kapan hari saya pernah ngobrol dengan Ketua LBC RPM, seniornya Mas Rano dan Mas Aan, Ketua LBC RPM. Bagaimana kalau mengadakan pelatihan? Jadi tidak hanya kajian aja, tapi pelatihan menulis supaya di cabang dan ranting semua kegiatannya itu bisa terakomodir. Jadi sebetulnya menulis berita itu tidak terbatas usia.
baik muda maupun sepuh itu sebetulnya tidak masalah. Hanya nulis itu sebetulnya hanya apa ya, rutinitas, kebiasaan. Mungkin kalau belum pernah menulis, jelas kita susah untuk membuat tulisan atau berita, kan seperti itu. Jadi memang kita manfaatkan media-media yang ada. Jadi ada Klikmu, PWmu. Jadi apa yang kita tulis nanti insya Allah akan menjadikan amal jariah kita. Seperti misalnya Pak Heru ini setiap ada kajian direkam. Itu merupakan amal jariah Pak Heru insya Allah nanti. Jadi misalnya Pak Heru sudah tidak ada, tapi hasilnya Pak Heru masih dinikmati, masih ditonton oleh khalayak luas, oleh warga Muhammadiyah maupun warga umum. Misalnya Pak Heru merekam kajian dari Pak Yahya, Ketua LPCRPM, atau Pak Salman, Sekretaris Wakaf atau Sekretaris PCM dari Wonokromo. Nah, sama Pak Heru di-share, otomatis banyak yang melihat. Nah, kalau misalnya melihat itu istilahnya melakukan apa yang disampaikan oleh Pak Salman, Pak Yahya, atau Pak Rano, atau Pak Aan misalnya yang memberikan tausiah, otomatis itu menjadikan pahala bagi Pak Heru. Lah pentingnya seperti itu. Karena rata-rata kalau saya ngaji dari kecil, ngaji biasa itu, datang ngaji, dengarkan, pulang, nggak dicatat, kadang lali, kadang lupa, kan seperti itu. Maka pentingnya seperti itu. Jadi kalau kegiatan Muhammadiyah monggo bisa ditulis, misalnya coba dulu nggak apa-apa. Sederhana itu acuan sederhana, bisa ditayangkan di Klikmu, PWmu, atau Suara Muhammadiyah. Nah, saya punya media umum juga namanya Warta Poin. Warta Poin itu untuk apa? Untuk mengakomodir misalnya dari bapak-bapak ini ada yang menjadi RT. Nah, kegiatan dari RT itu sebetulnya bisa diviralkan, misalnya kerja bakti di RT. Contohlah ambil statement atau wawancara atau ulasan dari ketua RT-nya, itu bisa dijadikan sebuah berita dengan itu tadi. Dari itu sederhana sebetulnya. Karena apa? Kita Muhammadiyah itu kan harus mencerahkan. Jadi kalau misalnya kita contohlah ada kerja bakti, terus kita bisa membuat berita, misalnya dikirim ke saya, misalnya wawancara dari Pak RT-nya, terus saya naikkan di Warta Poin, terus saya kembalikan jenengan share di grup RT, otomatis kan RT akan senang dan kegiatan RT akan terakomodir, kan seperti itu. Jadi banyak manfaat dari media itu. Jadi eman kalau kita tidak manfaatkan media. Jadi memang seperti yang Mas Aan sampaikan tadi, mungkin kajian saya ini beda dengan teman-teman majelis tabligh, karena background saya memang profesi saya sebagai jurnalis dan saya sebagai MPID, Majelis Pustaka Informasi dan Digitalisasi. Jadi tugas saya ya itu tadi mengkabarkan, mengakomodir semua kegiatan ataupun semua ceramah atau tausiah dari teman-teman tabligh atau teman-teman yang lain gitu. Jadi sama tugasnya seperti Pak Heru. Pak Heru juga mengabarkan. Beliau ini saya lihat keliling ada kegiatan direkam. Cuma bedanya Pak Heru pakai YouTube, saya enggak. TikTok. Oh iya. Ternyata saya harus mengklarifikasi. Mohon maaf Pak Heru. Jadi Pak Heru ya YouTube, TikTok, FB, IG, wah lengkap. Ya, ya mudah-mudahan apa yang diviralkan Pak Heru menjadi amal jariah Pak Heru nanti. Jadi luar biasa. Mungkin saya hanya sebatas Facebook, TikTok, dan Instagram, tapi Pak Heru merambah YouTube. Tapi kenapa kok saya tidak merambah YouTube? Satu, tenaga saya. Karena sebagai reporter atau wartawan itu kan tugasnya nulis, mikir. Waktu saya sudah habis untuk mikir. Nah, misal saya tadi ada acara halal bihalal SD 29. Sebetulnya saya mau minta Mas Aan bisa diundur, ditelepon, dimarahi, jangan harus hadir. Nah,
Tadi saya sudah ke sini, tapi saya mampir warkop. Saya mencoba menulis satu saja yang saya ulas di SD 29. Dan ada titipan kiriman dari Humas Semamda Surabaya Bu Ratna. Jadi saya naikkan dulu. Nah itu tadi, karena saya mikir dan keterbatasan handphone Pak Heru ya. Jadi kalau YouTube mungkin memorinya besar Pak Heru. Biasa ya, cuma live gitu ya. Nah, yang ya kan jadi luar biasa, makanya itu tadi namanya kita para satu kulit tinta, satu pensiar, seperti itu. Nah, tapi kalau saya memang biasanya pakai Facebook, Instagram sama TikTok tapi konten. Jadi kalau Pak Heru mungkin landscape ya. AI juga. Oh iya. Loh, luar biasa. Tidak menutup kemungkinan depan apa ini. Nah, Pak Heru aja dengan usia segini aja masih 63. Ya Allah. Dengan usia segini saya lihat Pak Heru setiap ada kegiatan pasti muncul. Mungkin saya sepeda motor, saya pakai gigi 4, Pak Heru sudah gigi 6. Kayak senior kayak Pak Heru, Pak Jaja itu luar biasa, selalu di depan saya itu. Jadi saya harus belajar sama beliau-beliau seperti itu. Jadi memang itu tadi mengkabarkan apa yang sewajarnya dikabarkan. Jadi yang baik-baik kayak Pak Heru sama Netherlands ya Pak Heru ya. Yang lihat PCM Singapura, sama Timur Tengah Nah, seperti itu. Jadi memang Mesir. Jangan kalah Bapak Ibu. Karena selama ini kalau kita melihat medsos ya Pak Heru ya. Kalau melihat medsos itu rata-rata jarang yang masalah dakwah gitu, rata-rata hiburan. Nah, kan repotnya kan di sini. Kita masih belum bisa mengkader. Saya pun mencoba mengkader dari teman-teman IPM, teman-teman pemuda itu masih kesulitan. Nah, maka dari itu mungkin barangkali kedepannya Bapak Ketua Ranting PRM ini ngundang khusus untuk pelatihan, workshop. Yang isi saya sama Pak Heru. Jadi saya yang pelatihan menulis, Pak Heru yang itu kan bisa dikombinasi. Tapi jangan hanya ranting Bapak Ibu. Kalau bisa PCM, PCA, Hortum dan lain sebagainya. Supaya apa? Pak Heru ada cloningnya. Sampai saat ini saya lihat Pak Heru nggak ada cloningnya. Pak Heru toh agent sama Yuda mana. Kata Abah Marjuki PDM, Yuda mana? Bosen aku. B, memang Yuda mana? B, aku nyoba ngader IPM yo mendah terus B. Nah, makanya saya akan mencoba mengader anak saya. Makanya saya sering share tulisan anak saya yang di UNESA itu kan mencoba mengkader. Ya dia kan juga masuk Gema UNESA, tapi ya memang namanya anak muda Pak Heru, sulit gampang. Sulit gampang ini ya karena mikirin ini, mikir. Tapi betul, sekarang ada AI itu bisa memudahkan. Eman, kalau kita punya AI, tapi kita tidak manfaatkan tuh eman. Banyak loh yang bisa kita lakukan untuk membuat berita atau mengambil video. Banyak kegiatan, tidak hanya kegiatan keagamaan. Yaitu tadi, kegiatan sosial di masyarakat itu sebetulnya bisa diangkat. Sederhana sih. Bahasanya kerja bakti kampung itu sederhana, ya kan? Tapi kalau kita bisa membuat berita, kita bisa membuat video, otomatis kan menyenangkan kampung dan memviralkan kampungnya. Jadi istilahnya kampungnya itu bisa jadi viral. Contoh ini contoh yang sering kita lihat. Jenengan kenal Pak Andi Haryadi. Pak Andi Haryadi itu ketua MPID PDM Surabaya, ketua saya. Pak Andi Haryadi itu hampir setiap hari menulis kampungnya, kampung bebas kampung sampah Sekardangan kalau salah ya. Nah ya Pak Andi. Nah Pak Andi itu usianya juga hampir seperti Pak Heru mungkin ya 60. Karena kebetulan beliaunya barusan pensiun dari SD Muhammadiyah 22 kan seperti itu. Pak Andi dengan usia segitu aja beliau masih mau menulis walaupun nun sewu. Bagi saya nih tulisannya Pak Andi bingung gitu.
Tapi ya nggak apa-apa, itu ada usaha. Jadi Pak Andi cukup membuat tulisan, yang penting dirunutkan kegiatannya apa. Memang rata-rata masih membingungkan, tapi biasanya di-share ke saya, di-share ke Ahmad San, dan lain sebagainya. Kalau di-share saya naikkan ke media umum. Kalau di-share ke Mas Ahmad San, ya biasanya dinaikkan di Klikmu. Banyak sekarang media-media di PWM itu sekarang banyak, ada majelis tablek, ada makluman, kan banyak. Jadi Bapak Ibu, eman kalau kita tidak manfaatkan. Jadi usia itu tidak menjadi penghalang sebetulnya. Dengan HP itu bisa. Saya sendiri nggak pernah menulis pakai kertas. Saya menulis apa pakai ini, pakai HP. Bahkan saya naikkan berita pun pakai HP. Kadang-kadang guru yang di SD 29, saya kan PCM-nya Sukomanunggal. Jadi kalau saya di SD 29, itu ditanyain, Pak Yuda nggak pernah bawa laptop. Saya nggak punya laptop. Yang punya laptop anak saya. Tapi kok bisa naikkan? Ya itulah kecanggihan sekarang. Bahkan dulu kalau teman-teman reporter itu bawa kamera besar ya, handycam yang besar pertama. Zaman saya masih 2002, saya masih jadi prajurit Kompas, komando pastur maksudnya katanya. Dulu teman-teman itu kalau reporter TV itu megangnya kamera yang besar ya, yang berat gitu loh. Jadi saya pernah megang cabote deh. Jadi memang rata-rata tangannya teman-teman reporter itu dempal-dempal memang. Ya apa gede seperti itu. Seiring perkembangan zaman ada handycam yang mini ya seperti ini kan. Sony ya. Sekarang nggak ada pun namanya reporter bawa handycam, bawanya HP semua pakai HP. Jangan lihat TV-mu Mas Muhaimin, itu juga pakainya pakai HP, semua pakai HP. Saya tuh jangkauannya udah meluas ke semua. Iya, HP pun gepeng ini jangkauannya sudah mendunia, benar Pak Heru. Makanya saya sangat eman kalau saya melihat-lihat kajian ya selama saya ikut ngaji di Muhammadiyah itu, datang, duduk, mendengarkan ustadznya ceramah, selesai, pulang. Biasa saya tanya, materi ini apa? Lali. Nah, padahal ngapunten kadang-kadang dari teman-teman dai-dai itu kan luar biasa dakwahnya. Contoh Ustadz Lutfi. Ustadz Lutfi kan bagus ceramahnya. Beliaunya kalau memberikan materi ceramah saya mesti hadir. Saya senang. Beliaunya mesti kayak para sahabat ya, Sirah Nabawi seperti itu kan, beliaunya hafal di luar kepala. Ustadz Jaja itu kan seniornya Mas Rano itu kan bagus, eman. Makanya saya salut dengan Pak Heru karena direkam itu kalau misalnya di rumah ya mau buka YouTube, walah ternyata seperti itu. Makanya tadi itu sebetulnya saya mau izin karena ada 29 Masaan, kudu teko iki ditanya Mas Rano. Akhirnya saya kopikan itu kisi-kisi cara membuat berita yang sederhana. Yang penting memenuhi unsur 5W1H di situ. Itu insya Allah sudah bisa jadi berita. Jadi misalnya nama kegiatannya apa? Di mana, kapan, tujuannya apa, diikuti oleh berapa siswa, sasarannya apa, harapannya apa kegiatan itu. Itu sudah cukup untuk menjadikan kita bisa membuat berita. Kan seperti itu. Jadi nanti tinggal sebetulnya jenengan itu tinggal ngirim aja 5W itu. Pokoknya tempatnya harus jelas di mana. Hari dan tanggalnya harus jelas. Nama kegiatannya apa? Tujuannya apa? Diikuti oleh berapa orang, targetnya apa, harapannya apa, itu selesai. Nanti yang mengedit adalah pihak editor. Bisa saya, bisa Mas Ahmad San, atau di PWMU, itu editornya lebih banyak. Jadi kalau di PWMU itu editornya ada sekitar 8 atau 9 untuk yang PWMU. Tapi kalau Klikmu memang tumpuannya masih di Mas Ahmad San sebagai editor. Nah itu mungkin kenal ya Mas Ahmad San ya. Jadi ditambah Pak Muri, tapi karena Pak Muri ini seorang guru, jadi keterbatasan waktu. Jadi memang Klikmu itu tumpuannya masih di Mas San. Saya pun sebagai sekretaris
klikmu, tidak mendapatkan akses. Jadi HP saya ini saya hanya bisa menaikkan Delik Jatim, Warta Poin, E-News, Kartanusa, Liputanmu. Karena Kartanusa itu kan punyanya Mas Salman juga kalau nggak salah ya. Kan buater Mas Salman lah. Saya juga salut kayak Mas Salman, dibom dia pakai berita terus, kegiatannya Wonokromo diviralkan apa seperti itu. Nah jadi bisa viral seperti itu. Makanya saya tuh sebetulnya ini jam berapa ini? Kurang berapa menit? Kurang berapa menit bisa? Santai ya. Nah, sebetulnya saya masuk Muhammadiyah itu produk pandemi saya. Saya dulu itu masih wali murid SD Muhammadiyah 11. Waktu pimpinan cabangnya Kerembangan masih Pak Tikno, berapa menit? 10 menit. Masih Pak Tikno, saya ditelepon ke rumahnya. Ternyata gini, ada apa Pak Tikno? Minta tolong viralkan, buatkan berita yang namanya MCC, Muhammadiyah Common Center waktu itu, waktu pandemi di Kerembangan. Oke, saya waktu itu bingung. Oh, bos MCC, saya browsing, bingung kan? Oh alah, ternyata Muhammadiyah Common seperti itu. Akhirnya saya membuat berita, saya branding di Delik Jatim, waktu itu Kerembangan langsung viral. Nah, karena viral itulah akhirnya saya ditarik PDM apa ya? Sama Pak Arifan suruh ke PDM, ikut tim sejarah. Saya masih pulang-pulang nggak kenal belas, sama Pak Andi aja nggak kenal. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi memang media itu sebetulnya sangat penting. Jadi eman sekali kalau ada dai yang ceramah, kita hadir, kita hanya meneng, nggak nyatet, itu eman. Jadi memang nanti akan lupa ya Pak Heru ya. Besoknya paling ditanyain nggak tahu ya, lupa ya. Akhirnya kudu buka YouTube Pak Heru. Apa yang disampaikan kan seperti itu. Karena kita akan jangan pintar pakai TikTok. Nah, TikTok itu kita ambil intisari dari kegiatan tersebut. Ya, nah itu betul. Kan beritanya pendek, orang kan cepat Nah, betul Pak Heru. Jadi memang kayak kegiatan-kegiatan di PDM, di amal usaha itu kan biasanya saya buat 3 detikan. Misalnya apa tidak saya ambil, itu nanti saya jadikan satu, saya buat video, saya share di TikTok, Instagram dan Facebook ya untuk mengkabarkan atau mengakomodir kegiatan tersebut. Jadi tidak semuanya. Kalau semuanya jelas lama. Apalagi kalau kajian yang mendatangkan sekelas PP, wah itu tak nabi. sana kok kame terus bisa pingsan itu. Nah kan seperti itu. Makanya sekali lagi Bapak Ibu, mumpung kita berada di era teknologi, mari kita manfaatkanlah apa yang harusnya memang kita manfaatkan, karena memang itu sebetulnya kehebatan dari orang-orang Nasrani dan Yahudi ya itu. Nah, memang dia merusak. Jadi kalau misalnya dia tarung sampai Muslim, jelas kalah, head to head, ya kan? Bagaimana caranya? Ngerusak. Lewat apa? Ya lewat medsos. Nah, maka dari itu kita harus belajar menguasai media, gitu. Kalau Pak Yusuf, Sekretaris PCM Kerembangan ngomong ke saya, Yud, siapa yang menguasai media? Dia pemenangnya. Memang, siapa yang menguasai media? Dia pemenangnya. Umat Islam, apapun, pecahnya seperti dari mana? Ya dari medsos itu. Dari Nasrani, Yahudi, pecahnya dari apa? Ya dari medsos. Akibatnya apa? Generasi kita ya, akhirnya nggak mau ke masjid. Kemana? Ke warkop. Ya lewat teknologi itu. HP-nya kalau sudah miring, maju-maju mundur-mundur, wah ini ngomong dewe berarti wis mulai, akhirnya lupa. Sama, saya pun juga HP-an. HP itu merupakan bahasanya itu pekerjaan saya. Makanya bagaimana kita bijak bermedia. Kita pegang HP. Semua pasti punya HP lah, minimal 1. Kalau HP saya 2, karena apa? Ini HP utama, karena memorinya kecil. Saya butuh 1 lagi untuk ngambil video, ngambil foto. Kadang-kadang itu saya lupa menghapus. Nah, kalau saya nggak punya HP 2, hanya 1, kadang-kadang kalau lupa menghapus, pas jepret macet.
cek, berarti kan momennya hilang. Misalnya Pak Ridwan mau memotong pita, mandek, kan hilang lah, kan eman, nah gitu loh. Makanya minimal ya HP1, kalau saya memang untuk pekerjaan HP2. Makanya itu mari Bapak Ibu kita memanfaatkan lah. Ya mungkin nanti dari Mas Aan bisa sowan ke Abah Khairuddin, Ketua PCM mana Karangpilang ya. Kebetulan ada wakil PCM-nya ini bidang tablet ya. Kebetulan bidang tablet yang itik-itik untuk dibuatkan pelatihan. Eman di sini masih ada Pak Heru. Pak Heru masih ada. Saya masih ada. Jangan sampai 2, 3, 4, 5 tahun ke depan saya ndelok Pak Heru saya ndelok Yuda gitu. Makanya kan saya berusaha mengkader IPM supaya klikmu nanti itu tidak hanya saya, tapi katanya teman-teman memang harus saya dulu, karena berat untuk mengelola media itu berat. Beratnya apa? Kita juga lapangan kan main fisik, kita juga menulis berita itu kan memeras otak, jadi ya fisik ya pikiran, seperti itu. Kita ya main konten juga, bahasanya konten itu sebagai bonus atau tambahan. Makanya biasanya saya share itu tidak hanya berita tapi konten, dan lebih menarik konten Pak Heru ya. Semua mengakui, karena di Indonesia budaya literasi itu kecil. Rata-rata mesti buka TikTok, buka IG, buka Facebook, kan seperti itu. Nah, eman kalau kita yang sering buka TikTok, buka Facebook, buka IG, tapi nggak memanfaatkan teknologi itu eman. Balik lagi seperti tadi misalnya kegiatan kerja bakti RT. Misalnya dibuat aja video sedikit dikasihkan ke Pak Heru, ya bisa Pak Heru ya. Nanti Pak Heru yang meng-up juga bisa di stasiunnya Pak Heru. Pak Heru punya stasiunnya apa yang YouTube? Kanalnya apa? 3, saya punya Masjid Jurusan Indah. Tak delok iku. 3 channel. Di Jenny Pak Heru. Ya, 12 sih. Saya dulu itu tahu Pak Heru dari itu, dari media. Tapi tamang ini, sopo iki Jos sopo ya, tak delok Jos. Nah, tiba Pak Heru lah akhirnya 20.000 subscribe. Nah, punya ya, Ajiat Masjid Nasional Muhammadiyah Nasional itu mati loh, 11.000. Nah, saya 20.000. Nah, kan eman sebetulnya. Pak Heru punya fasilitas media yang begitu hebatnya, tapi kalau tidak dimanfaatkan semaksimal mungkin tuh eman. Makanya saya pengennya itu nanti kalau setelah musda, Pak Heru telepon PID, maksudnya semua kegiatan kalau bisa ngambil video dikit-dikit lah, nanti silakan ke Pak Heru, biarkan Pak Heru yang edit, biarkan Pak Heru yang memviralkan, kan seperti itu. Nanti linknya di share ke yang ngirim, kan seperti itu untuk disebarkan. Jadi eman. Jadi sekali lagi, dakwah itu bermacam-macam Bapak Ibu. Dakwah itu tidak hanya di mimbar, karena memang kita itu mempunyai kelebihan dan kelemahan masing-masing. Kalau teman-teman dai, teman-teman jamaah majelis tabligh itu memang dia kayak Mas Rano itu kan ustadz ya, Mas Aan tuh ustadz, jadi memang bisa pakai dalil. Kalau saya ngapunten, kalau dalil saya masih minim. Jadi saya nggak berani. Saya suruh isi Jumatan khotbah Jumat, saya masih belum berani. Masa khotbah Jumat di seni 5W1H kan ya seperti itu. Tapi nggak tahu lagi kalau diperbolehkan gimana Mas tabligh gitu kan, seperti itu. Intinya dakwah itu tidak hanya di mimbar, di lapangan pun itu bisa berdakwah. Makanya ada LDK di warung kopi juga bisa. Makanya tadi saya itu sebetulnya jam 5 lebih sedikit saya sudah di sini, tapi saya mampir warkop. Saya harus menyelesaikan minimal 2 berita lah, harus menaikkan. Karena kalau saya langsung ke sini, waktu saya habis gini nanti ada makan-makan, karena mundur. Paling nggak saya naikkan 2 berita, alhamdulillah nanti nyicil lagi seperti itu. Jadi itu Bapak Ibu, mari kita ubah lah, kita ubah kebiasaan kita yang kita hanya melihat medsos. Kita hanya melihat TikTok, kita hanya melihat IG, tapi kita membuat, kan seperti itu Pak Heru ya. Kegiatan-kegiatan apa yang kita
kita lihat kajian atau mungkin kerja bakti yang positif-positif lah, itu bisa kita mainkan sebetulnya. Sekarang mulai banyak, Pak J itu mulai tiktokan ya sekarang. Nah, kita lihat itu rata-rata ada PDM pun yang si milenial lah itu. Nah, gitu sudah mulai ya. Mungkin itu harapan saya. Semoga ke depan, mumpung ada Pak Heru, masih ada saya dari pihak PCM dan PRN, mungkin bisa menjadwalkan untuk pelatihan lah, pelatihan menulis maupun membuat konten kreator digital lah seperti itu. Ya karena keterbatasan waktu, karena harusnya ini membutuhkan seharian kalau pelatihan, jadi butuh whiteboard, butuh apa dan lain sebagainya. Sebetulnya banyak. Ya, boleh. Ya, boleh. Ya, terima kasih karena keterbatasan waktu ya. Sekarang sudah masuk Isya, kita akhiri. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.